2 minggu lalu saya sampai mana? Inseminasi dok yang persiapan preparasi sperma itu sih dok. Mm-mm. Tapi sampai yang slide yang mana ada yang inget nggak? Slide yang waktu belajar preparasi itu Mm. apa aja yang harus dilihat dari teknik-tekniknya, dari teknik pengambilan atau apanya itu. Hmm, Beberapa poinnya, yang itu sih dok. kayaknya tekniknya udah. Oke, nanti kita lihat ya. Itu tuh udah sih, terakhir yang itu sih. Yang harus diperhatikan waktu preparasi sih dok. Oke, bentar ya. Kembali saya ingatkan, tetap kalau misalnya tatap muka, titip on kamera supaya bisa konsentrasi juga ya. Jadi ini kayaknya udah. Ini kita masuk yang berikutnya ya. Yuk, saya mulai. Terima kasih buat waktunya. Jadi kita masuk bagian kedua, termasuk tentang prosedur dan protokol harus kita ketahui juga untuk teman-teman. Karena kalau kita cuma hanya mempelajari preparasi sperma untuk kepentingan insem, seringkali di lapangan itu banyak sejawat teman kita itu yang bahkan tidak mengetahui tentang prosedur dan protokolnya insem. Harapan saya ketika kita mengetahui, teman-teman bisa berdiskusi nanti dengan sejawat dari Opjin, perawat, untuk bisa melakukan pekerjaan inseminasi ini dengan optimal. Jadi yang pasti ketika kita akan melakukan insem, kita ada persiapan sebelum insemnya, dan kita ada prosedur saat insemnya, dan juga ada kondisi-kondisi yang kita siapkan untuk post insemnya. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya kita melakukan insem, tentunya dari segi pasien, pasien itu akan bertemu dengan sejawat Opjin dan juga kita. Jadi biasanya ada konsultasi dengan Opjin dulu, kemudian dilakukan screening, kemudian tes inisial, USG dan sebagainya untuk memastikan pasien tersebut siap untuk dilakukan inseminasi. Kemudian tentunya juga perlu ke kita untuk dilakukan analisa sperma, juga screening test. Karena kalau berdasarkan standar yang paling optimal, seharusnya kita telah tetap melakukan screening infeksi sebelum kita lakukan insem. Tapi kebanyakan sekitar 80-90% dari di luar sana tidak melakukan screening untuk sperma ketika hanya insem. Asumsinya adalah ketika sudah bisa berhubungan sendiri alami, maka insem tidak merubah pola infeksinya. Nah, padahal sebetulnya sayang, salah. Kebalikannya, kalau misalnya katakanlah kita tahu bahwa pasien tersebut ada hepatitis B, C, atau HIV, justru insem ini adalah tujuannya supaya tidak terjadi transmisi vertikal. Kemudian objek sendiri akan melakukan stimulasi, kemudian setelah siap semuanya akan dilakukan koleksi sperma, kemudian akan dilakukan proses insemnya sendiri, dan 2 minggu setelahnya akan diperiksakan beta HCG, juga akan dilakukan luteal support biasanya oleh objinnya. Nah, apa aja masing-masing nanti kita akan bahas. Jadi, insem bisa dilakukan dengan dua jenis siklus. Adalah yang dengan menggunakan natural ovulatory cycle, ada yang menggunakan controlled ovarian hyperstimulation. Jadi, kalau natural ovulatory cycle berarti hanya deteksi masa suburnya, kemudian sperma dimasukkan setelah ovulasi. Sedangkan kalau controlled ovarian hyperstimulation artinya kita akan besarkan telurnya secara terbatas, terkontrol, karena bisa tidak terkontrol ya. Jadi pada pasien-pasien tertentu, PCOS dan sebagainya, kita bisa tidak terkontrol sehingga pada akhirnya membuat telur yang berkembang terlalu banyak. Harapan kita, stimulasi ini terkontrol. Dan yang berikutnya, kalau kita kontrol stimulasinya, telurnya membesar, maka kita juga melakukan trigger atau pemecahan telur. Nah, yang mana yang dipakai itu akan tergantung pasiennya, tapi kebanyakan sekitar 80-90% akan menggunakan COH. Hanya COH-nya biasanya mini.
Nah, untuk COH sendiri, itu sebetulnya kalau teman-teman belajar soal COH pada insem, itu hampir tidak berbeda dengan pada bayi tabung nanti. Sehingga kalau belajar untuk insem, ya seharusnya sudah menguasai untuk simulasi IVF, walaupun variasinya berbeda. Yang dilakukan apa? Kalau insem itu, kuncinya semua di hari kedua mens. Jadi di hari kedua mens, Opjin itu akan melakukan monitoring. Kalau di insem biasanya hanya USG, tapi kalau bayi tabung itu akan diberikan pemeriksaan hormonal juga untuk memastikan semuanya dalam kondisi basal. Jadi kalau di insem biasanya hanya USG kalau mau screening test. Kemudian setelah diketahui bahwa kondisinya oke, kondisi oke itu artinya tidak ada folikel dominan, ukuran folikelnya di bawah 5 mili semuanya, kemudian endometriumnya juga di bawah 5 mili, bisa menipis, maka akan diberikan obat-obatan untuk stimulasi. Obat yang diberikan biasanya ada dua golongan, salah satu dari dua ini, SERM atau aromatase inhibitor. Nah, tergantung yang diberikan yang mana, tapi biasanya yang SERM ini pada wanita dia potensi untuk pembesaran telurnya bagus, tapi endometriumnya tidak menebal kadang, karena dia ada efek anti estrogeniknya. Sedangkan AI itu biasanya tidak ada efek estrogeniknya, tidak ada anti estrogeniknya, tapi kalau saya amati secara pembesaran telur lebih baik SCRM. Jadi ada plus minusnya. Biasanya akan diberikan SCRM dulu, baseline pertama sesuai guideline, kalau gagal baru AI. Nah, itu diberikan 5 hari. Setelah diberikan 5 hari akan dimonitor. Harapannya dari monitor itu kalau di USG, endometrium, folikelnya sudah ukurannya lebih dari 13 mili. Kalau belum lebih dari 13 mili, maka biasanya akan diberikan tambahan obat. Obatnya biasa ditingkatkan dengan gonadotropin atau injeksi 75 sampai 150. Standarnya biasanya 75 dulu. Sekitar 3 sampai 5 hari dan dimonitor rutin 2 hari sekali. Begitu ukurannya sudah mencapai di atas 17,1 itu akan di-trigger. Jadi perbedaan utama juga dari INSEM dengan IVF itu adalah bagaimana kita mengontrol supaya tidak terjadi multiple pregnancy. Karena kalau di IVF itu kita mengontrol pregnancy-nya, multiple pregnancy dari jumlah embrio yang ditransfer. Tapi kalau INSEM kita tidak bisa karena kan dia masih semuanya di in vivo. Telurnya masih di dalam tubuh ibunya. Nah, bagaimana kita mengontrolnya? Kita melakukan pemecahan atau trigger saat telurnya satu saja yang dominan di atas 17. Karena kalau misalnya kita tunggu banyak yang di atas 17, maka resiko multiple pregnancy-nya akan meningkat. Gitu. Nah, jadi begitu di atas 17, eh, akan dilakukan trigger dengan HCG atau merek dagangnya Ovidrel, 36 jam kemudian kita akan lakukan INSEM. Jadi protokol simulasinya sesimpel ini sebetulnya. Bedanya lagi dengan IVF adalah karena yang diharapkan telur yang berkembang tidak lebih dari maksimum sekali 5 dan yang diharapkan itu 3, itu biasanya tidak terjadi yang namanya premature LH surge atau peningkatan LH dini. Sehingga tidak terjadi pecah atau ovulasi yang tidak diinginkan. Sehingga juga implikasinya tidak diberikan setrotide atau setorelix atau antagonis atau anti pecah di sini. Jadi obatnya itu relatif cuma sedikit satu dan monitornya cuma USG. Jadi simpel sekali untuk melakukan INSEM sebetulnya dari segi persiapan dari istri atau stimulasi. Nah, ini yang sudah saya sebutkan obat-obatnya. Citrat dosisnya biasanya double 2 kali. FSH antara 75-150, kemudian di USG dan E2 untuk monitor. Kalau perlu ya, estradiol ini. Nah, biasanya sih hanya USG. Tapi variasi dari INSEM juga banyak sejawat sekalian. Jadi ada yang tadi natural, kemudian mulai pakai obat. Ada juga yang obatnya suntikannya dimulai sejak hari kedua mens. Jadi dari awal langsung disuntik,
supaya bisa menghasilkan telur yang mungkin lebih banyak dan diharapkan mungkin lebih bagus. Ada orang-orang tertentu yang tidak merespon terhadap tidak respon terhadap obat oral. Nah, itu pun sesuatu yang bisa kita pergunakan. Jadi, injeksi sejak hari kedua mens. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan juga kalau sudah dominan, dipecah. Kalau diperlukan untuk cek estradiol, kapan dicek? Kadang kita melihat bahwa kalau misalnya telur yang berkembang terlalu banyak, kita ingin memastikan bahwa pasiennya aman. Kita boleh cek estradiolnya. Jadi kalau estradiolnya ternyata lebih dari 1.500 menggambarkan sekitar 6 telur, itu dianjurkan untuk cancel. Tapi kalau dia estradiolnya masih oke di bawah 1.500, kita boleh pertimbangkan untuk lanjutkan. Juga syarat berikutnya bukan hanya berdasarkan telur, tapi berdasarkan rahimnya siap atau enggak. Yang tricky sebetulnya dari INSEM yang juga menentukan keberhasilan. Jadi variasi kan, keberhasilan INSEM itu ada yang bilang 5-15%, tapi sebetulnya kalau kita perhatikan betul-betul semua komponennya, kita bisa lebih tinggi dari 15% itu. Nah, komponen yang penting itu salah satunya ini, endometrium. Balik lagi yang unik dari INSEM adalah kita tidak bisa mengatur endometriumnya secara secara semaunya kita. Kalau di bayi tabung, kita sudah dapat telur, kita mau permainkan endometriumnya supaya menebal itu mudah karena telurnya udah terpisah. Jadi tinggal diberi obat-obatan seperti Progynova karena endometrium akan dipengaruhi estradiol. Tinggal kita permainkan dosisnya juga. Kalau kurang tebal kita tinggikan. Atau kita juga bisa pakai treatment-treatment khusus seperti PAP, sildenafil, dan sebagainya. Atau dilakukan histeroskopi. Nah, tapi kalau di INSEM, endometrium persis itu akan mengikuti dari estradiol dari telur. Sehingga kadang ada estradiol yang tidak cukup untuk menebalkan endometrium, ya kita nggak bisa apa-apa. Apalagi kena obat-obatan yang anti estrogen, kayak Clomifen, kita juga nggak bisa apa-apa. Maka kunci keberhasilannya adalah bagaimana kita mensinkronkan antara perkembangan telur dengan rahimnya. Jadi kita ingin saat telurnya di atas 17, rahimnya itu juga di atas 7 mili, seimbang. Dan itu tidak mudah. Kadang kita harus betul-betul sabar menunggu, di mana telurnya kalau pada orang tertentu itu lambat berkembang, walaupun diberi obat, tapi rahimnya juga lambat berkembang, ya kita tunggu aja. Kadang ovulasinya jelas tidak di hari ke-13 atau 14, bisa lebih lama. Nah, jadi kunci dari menunggu dan men-trigger secara tepat itu akan menghasilkan angka keberhasilan yang tepat juga. Nah, preparasi sperma itu dilakukan boleh pilihannya antara karena insertnya bisa 24 jam atau 36 jam setelah HCG, maka preparasi spermanya 2 jam sebelumnya. Kemudian kita akan lakukan beta HCG 2 minggu setelah inseminasi. Nanti jangan lupa juga bahwa yang kita harapkan sperma yang dipakai untuk preparasi juga mengalami maturasi dulu selama 3-5 hari. Sehingga apa yang kita pesankan kepada pasien adalah ketika telurnya mencapai 15 mili dari istri, maka seharusnya sudah spermanya itu keluar terakhir, berhubungan terakhir. Karena biasanya antara 15 ke 17 itu butuh sekitar 2-3 hari ukuran telurnya. Jadi ada kesempatan dari sperma untuk mengalami maturasi dulu. Jadi ini patokan, hal penting untuk patokan keberhasilan juga. Dan ketika kita perlu untuk meng-cancel siklus tersebut, yang pertama adalah satu telur itu sekitar 150-250 untuk estradiolnya. Jadi kalian bisa mengukur lab estradiol dan mempertimbangkan berapa telur yang berkembang. Kemudian khususnya ini dilakukan pada pasien-pasien yang hyperresponse, PCO, dan sebagainya. Dan juga ketahuilah kapan meng-cancel. Kalau telur yang berkembang lebih dari 5 telur, kalau ukurannya lebih dari 14 mili, itu tolong cancel. Atau kalau yang lebih dari 17 mili, itu 3 telur. Itu perlu di-cancel. Estradiol
Itu yang tadi 1.500. Kemudian kalau misalnya pernah mencoba IUI 2 kali dengan obat-obatan eh, lebih mini gagal, maka boleh gunakan injeksi. Disarankan tidak langsung injeksi sejak awal. Karena kalau misalnya injeksi sejak awal, dia bisa sangat hyper response atau akan perlu obat tambahan. Jadi biasanya injeksi awal estradiolnya tinggi, akhirnya perlu GRRH antagonis juga karena akan ada resiko pecah dini. Teman-teman kalau ada yang mau langsung potong karena tidak mengerti, silakan ya. Terus kembali lagi sedikit tentang monitornya. Silakan Dokter Fadi kalau mau tanya. MP tadi apa dok? Yang mana? Yang sebelumnya OHSS dan MP. MP. Slide sebelumnya dok. Nah itu dok. Multiple frequency. Oh multiple frequency. Oke. Sorry dok. Ya. Terus mau nanya dok tentang estradiol dok tadi. Tadi kan kita kasih aromatase inhibitor dok untuk menekan estradiol yang tujuannya adalah untuk menghambat inhibisinya ya dok ya. Supaya dia nggak menginhibit FSHLH ya dok ya. Karena kita butuh FSHLH-nya kan ya gitu ya dok ya maksudnya ya. Kalau aromatase inhibitor, cara kerjanya dia bukan menghambat, bukan merangsang FSHLH itu adalah tujuan dari semua Iya. obat oral ini, tapi cara Hmm. kerjanya kan beda ya. Jadi kalau selektif estrogen reseptor modulator (SRM) itu dia kan menghambat di reseptornya. Jadi reseptor dari estrogen itu ditempati oleh clomifen sehingga tubuh itu membaca seakan-akan dari estradiolnya itu kok berkurang. Maka dia tubuh merespon dengan FSH-LH-nya dinaikkan. Tapi kalau aromatase inhibitor itu real estrogennya berkurang karena kan aromatasenya dihambat toh. Gitu. Nah, tapi sebetulnya yang punya efek anti estrogenik itu justru yang SCRM, bukan AI. Karena pada akhirnya yang AI ini FSH-LH-nya naik dan tetap apa namanya reseptornya bekerja dengan normal. Sedangkan SRM ini reseptornya ditempati. Jadi ternyata yang dibutuhkan untuk tebalan ini bukan cuma estradiolnya tapi reseptornya. Nah, yang di AI itu walaupun dia estrogennya secara teori berkurang, tapi karena reseptornya bekerja tetap baik dan FSH-nya naik, pada akhirnya endpoint-nya estradiolnya tetap naik. Gitu. Karena kalau nggak naik, nggak mungkin telurnya berkembang lebih dari satu juga kan. Bukti bahwa dia naik adalah telurnya berkembang lebih dari satu. Dan estradiol kalau kita cek pasti naik. Jadi problem dari SRM sehingga endometrium nggak tebal itu adalah reseptornya tertutup. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya lagi adalah tentang monitoringnya. Jadi untuk monitoringnya sendiri, biasanya kan hanya USG kalau INSEM. Yang kita ketahui adalah harus mengenai ukuran dan endometriumnya, ukuran folikel dan endometriumnya. Jadi ketika dia di basal, di hari kedua mens, kita perlu tahu bahwa untuk endometriumnya di bawah 5 mili, sedangkan untuk antral folikel count-nya itu tidak ada yang lebih dari 5 mili, harapannya demikian. Tapi seringkali kita dapatkan bahwa untuk telurnya itu bisa lebih dari 5 mili, tapi ya paling enggak tidak lebih dari 7 mili. Maka itu kita sebut basal dan kita bisa untuk mulai. Nah, tapi sebetulnya kita itu kan bisa mempermainkan ini juga dalam arti kalau misalnya INSEM kita tujuannya hanya 1 sampai 3 folikel dominan, kita nggak apa-apa menunggu telurnya itu eh, di atas 5 mili satu, sehingga pada akhirnya akan ada folikel dominan karena FSH alaminya itu akan membuat memang yang berkembang cuma satu dan itu menguntungkan kadang. Jadi INSEM kalau misalnya aturannya adalah dimulai dari basal, basal itu biasanya bisa antara hari kedua sampai hari kelima. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk mulai yang kebanyakan dari
Sejawat itu taunya pokoknya ya mulai hari kedua, hari ketiga gitu. Sebaliknya di hari kedua atau hari ketiga kalau telurnya ada yang lebih dari 1 senti, artinya ada rest folikel atau kista fungsional, nah itu biasanya tidak akan merespon terhadap obat yang kita berikan dengan baik, maka biasanya harus di-cancel. Nah, jadi kita harus tahu. Kemudian setelah 5 kali obat atau injeksi, maka kita memasuki yang namanya itu mid follicular phase. Jadi siklus mens itu kan ada dua, follicular phase sama luteal phase. Nah, follicular phase itu adalah fase di mana telur ini berkembang, sedangkan luteal adalah fase di mana telah terjadi ovulasi dan di situ akan dipersiapkan untuk telur yang sudah pecah itu untuk tertanam. Nah, follicular phase di tengah-tengahnya itu adalah kita sebut sebagai mid follicular dan itu adalah sekitar hari ke-6, hari ke-7 atau setelah 5 kali suntik. Nah, harapannya pada saat mid follicular telur itu sudah berkembang folikel ya, bukan telur, sorry. Folikel itu sudah berkembang di atas 13 dan di atas 13 ini adalah titik di mana ketika nanti terjadi ovulasi itu telurnya itu sudah bisa matur karena dia sudah berpindah dari GV ke M2 ketika diberikan LH. Tapi kalau misalnya dia di bawah 13 mili, maka telur yang diberikan LH itu tidak bisa berpindah dari GV ke M2 karena dia memang nggak matur. Nah, jadi batasan angka 13 ini memberikan kita petunjuk tentang kondisi mid follicular dengan ukuran di atas 13 mili atau di bawah 13 mili. Harapan kita bisa di atas 13 mili. Nah, ini juga dipakai di bayi tabung nanti. Nah, 13 mili ini itu juga patokan di mana estradiolnya itu bisa menghasilkan LH surge. Karena secara teori, peningkatan LH atau lonjakan LH itu dipengaruhi oleh hormon estradiol. Jadi kalau estradiolnya terlalu tinggi, LH-nya bisa tiba-tiba kapan aja naik sehingga terjadi ovulasi dini. Nah, normalnya kalau 13 mili cuma satu, itu LH-nya nggak mencapai 200. Jadi sekali lagi secara teori untuk LH surge itu butuh LH sekitar 200. Tapi ketika terjadi multiple dari folikel, gabungan dari folikel LH-nya bisa di atas 200, estradiolnya bisa di atas 200 kan. Ketika estradiolnya di atas 200 bisa LH surge. Balik lagi ya teman-teman, kalau saya ulang-ulang itu adalah tujuan saya untuk sedikit brainwash atau memastikan menekankan apa-apa aja yang penting. Jadi harapannya teman-teman bisa mengerti. Ketika estradiolnya di atas 200, LH bisa surge karena multiple follicle, maka kapan aja bisa pecah nih. Nah, jadi patokan di atas 13 itu penting. Nah, jadi harapan kita hanya satu folikel yang di atas 13. Dan ini menentukan kalau misalnya sudah satu folikel di atas 13, kalau di bayi tabung akan diberikan obat anti pecah telur, tapi kalau di insem yang kita lakukan adalah kita stop pengobatan. Itu. Tapi kalau ukurannya belum di atas 13, maka kita lanjutkan pengobatan. Itu. Nah, jadi patokannya sekali lagi ukuran 13 mili. Di atas 12 lah ya. Nah, secara USG kalau di bawah 12 mili itu kita boleh nanti monitornya agak lama, 3 hari, 4 hari. Sedangkan kalau sudah mencapai ukuran yang sesuai itu sebaiknya diulang setiap 2 hari sekali monitor. Sedangkan kalau diameternya sudah terlalu besar, 15 atau 16 kapan aja bisa pecah, maka USG besoknya. Nah, kemudian kalau sudah final, harapannya final itu kapan kita akan memecah telur itu adalah telur di atas 17 mili. Dan harapannya sinkron dengan rahim yang di atas 8 mili. Jadi target rahim itu 8 sampai 12 mili. Jadi angka saktinya kalau rahim di basal di bawah 5 mili, tapi kalau untuk dia masa subur itu 8 sampai 12 mili. Nah, tapi untuk mencapai ini biasanya itu dibutuhkan kondisi puncak atau masa mendekati ovulasi. Normalnya itu sekitar 12-14 hari. Ada yang siklus fase folikularnya lebih cepat sampai ke 7 hari, 8 hari itu ada. Tapi jarang sekali. Harapannya itu sekitar 12-14 hari. Nah, problemnya adalah
Kalau sekali lagi telurnya sudah besar, 17 mili, ini belum. Dan harinya baru masih hari ke-10, ke-9 gitu. Nah, apa yang dilakukan? Atau sebaliknya, kalau misalnya dia telurnya sudah besar, rahimnya juga belum, padahal sudah hari ke lebih dari 14, juga apa yang harus dilakukan? Nanti teman-teman harus pertimbangkan. Nah, prinsipnya kalau sudah ukuran di atas 17, jadi 17 ke atas mestinya ya, bukan 16 ini. 17 ke atas, 17,1, 17,2, itu dilakukan trigger. Sorry, ini aku yang salah. Jadi di atas 17 itu dilakukan trigger. Nah, untuk tahu konfirmasi bahwa itu waktu yang tepat atau enggak, itu boleh teman-teman cek kalau yang natural ovulatory cycle, itu cek LH urin setiap hari. Karena kalau misalnya dia mulai samar-samar, berarti LH-nya mulai naik. Atau cek progesteron. Nah, cek progesteron ini kalau insem nggak usah dipakai, bayi tabung baru dipakai. Nanti ada tujuannya. Ovulasi itu biasanya terjadi kalau misalnya sudah LH-nya itu naik, puncak. Jadi kalau dicek LH darah itu di atas 25 internasional unit MIU ya, MIU per mili, maka ovulasi akan terjadi 1 hari setelahnya. Nah, ini dalam arti natural, kalau misalnya kita diameternya sudah mendekati masa puncak, kita cek LH-nya mulai positif, dan kita mau menamainya modified natural, jadi kita ikuti aja perkembangannya secara natural, tapi triggernya kita trigger dengan obatan HCG, maka kita boleh trigger saat LH-nya mulai samar-samar. Jadi sudah mau mulai naik, kita boost sekalian, kita pastikan pecah. Dengan kita pastikan pecah, misalnya kita suntik jam 8 malam di tanggal, maka kita akan bisa insem 36 jam sebelum sesudahnya di jam 8 pagi besok lusanya. Nah, itu kalau kita menggunakan ovulation trigger. Tapi kalau misalnya kita berdasarkan ukuran, nggak pakai cek LH, itu juga boleh. Begitu di atas 17, nggak peduli LH-nya gimana, kita trigger, asal belum ada cairan bebas. Nah, kemudian untuk apa yang diukur dari rahimnya, itu adalah ketebalan tadi sudah disebutkan, dan echogenicity-nya, harapannya itu ada triple layer, jadi ada 3 garis, gitu, triple line pattern ini. Kemudian ada aliran darah yang baik juga. Jadi sebetulnya ada banyak syarat untuk bisa rahimnya ini baik. Jadi setidaknya itu adalah ukuran triple layer ini, kemudian ada sonasi. Jadi aliran darah kalau kalian Doppler itu bisa tembus sampai ke dalam sini. Juga yang jarang dipakai, jarang teman-teman objin tahu, dan kalau bisa kalian minta, itu adalah penggunaan PSV, Peak Systolic Velocity. Harapannya arteriuterina, jadi kalau diukur area sini itu ada tekanan sekitar 38-42 cm per second. Itu menunjukkan aliran darahnya akan bagus sekali. Jadi semua parameter yang bisa dipakai untuk memastikan rahim baik itu sebaiknya dipakai. Kalau mau angka keberhasilannya juga baik. Kemudian kita juga bisa prediksi kapan ovulasi atau mengkonfirmasi sudah ovulasi atau tidak dengan berbagai hal ini. Jadi kita terkadang akan melihat namanya double counter, itu 24 jam sebelum ovulasi, kalau dia sudah matang banget, belum pecah, tapi dindingnya udah melekuk-melekuk begini. Jadi dindingnya itu bisa irregular. Jadi irregular, bentuknya nggak bulat, mulai ada grobel-grobel, itu karena sudah mulai akan pecah, sudah menipis. Dan kalau terjadi seperti itu, padahal rahimnya belum siap, kalian bisa gunakan beberapa cara. Salah satunya adalah penggunaan piroxicam atau NSAID. Piroxicam, meloxicam, itu akan bisa mencegah pecahnya telur. Karena sebetulnya mekanisme telur pecah itu bukan hanya cuma aja. Jadi LH naik itu akan salah satunya berkaitan dengan keradangan yang pada akhirnya membuat inflamasi dindingnya dan kemudian pecah. Nah, ketika kita gunakan piroxicam atau meloxicam atau NSAID apapun, itu akan mencegah inflamasinya, pada akhirnya mencegah pecahnya. Gitu. Pada kasus-kasus tertentu, ada orang yang tadi saya sampaikan, dia siklusnya cepat, 7 hari sudah ovulasi pecah, kadang problemnya adalah inflamasi ini.
Jadi terapinya adalah kita berikan piroxicam atau meloxicam. Nah, kita juga bisa deteksi bukan dari bentuknya, tapi dari namanya ring of fire. Jadi kalau ada ring of fire di sekelilingnya ini aliran darah folikelnya udah bagus banget keliling, maka kita bisa memperkirakan bahwa dia akan pecah atau enggak. Nah, ini bisa dikombinasi dengan PSV juga, peak systolic velocity untuk di ovariumnya. Nah, itu biasanya angkanya adalah sekitar kalau kita mau pecah atau sudah dianggap matang itu di atas 10 cm per second. Kalau sudah di atas 10, kita anggap folikelnya baik dan kita akan pecah. Nah, ini yang disebut PSV, jadi cara ngukurnya, saran saya sih, kadang kalian harus ngasih tahu objinnya. Jadi kalau bisa, berlatihlah dengan testis. Itu kan di poli ada USG-nya kan. PSV itu bisa dicek di mana-mana, di karotid, di radial, di testis, cek gitu, penis. Jadi PSV bisa digunakan untuk deteksi disfungsi ereksi itu speknya gimana, testis yang baik aliran blood flow-nya gimana. Jadi kalian bisa gunakan satu teknik untuk berbagai cara. Jadi sangat berguna sebetulnya. Jadi PSV bisa dilihat kalau ini adalah dilihat di sekitar folikelnya, lihat tanda panahnya ini, dilihat peaknya. Nah, ini angkanya sampai 25, jadi kalau di sini kan berarti 5, 10, di atas 10 udah siap nih. Terus, tapi yang di ini dia kan tinggi sekali ini di arteri uterinanya. Jadi di sini diukur, nah ini angkanya dia sekitar 40. Jadi kalau 38 sampai 40 puncaknya, nah ini siap nih rahimnya bagus gitu ya. Jadi terus terang waktu saya balik itu sampai sekarang kayaknya jarang loh yang ngecek untuk PSV itu. Tapi kalau kita di bocah akhirnya ya saya minta untuk semua opsinya pakai dan dipakai dan itu menentukan keberhasilan, menentukan kapan telurnya pecah, menentukan kapan tanam dan sebagainya. Itu dipakai, ditulis kalau kita semuanya. Tapi ya gitu, jadinya kita harus diskusikan dengan mereka, kemudian bahkan kita bahas satu persatu, kita langsung trial ke pasien, ini PSV-nya gimana. Nah, konfirmasi ovulasi itu adalah kita memastikan bahwa sudah terjadi ovulasi. Saya mau cek dulu. Kita konfirmasi ovulasi sebelum kita melakukan INSEM. Karena kalau misalnya 36 jam kita cek sudah konfirmasi ovulasinya ada, kita siap INSEM. Tapi kalau belum, mungkin kita pikirkan untuk ditunda. Karena berarti belum ovulasi kan. Gitu. Nah, jadi konfirmasi ovulasi itu dengan berbagai cara, secara mudah itu adalah dengan folikelnya sudah berubah bentuk. Jadi kalau kita monitor ukuran folikelnya besar, kemudian kita USG lagi sebelum INSEM, itu akan tampak folikelnya berubah bentuk, kemudian folikelnya akan terisi dengan echodens. Jadi echodens itu lebih ke hiperechoic. Itu corpus luteum bakalannya. Itu. Kemudian ada cairan di cavum douglasii, titik yang paling rendah. Kemudian endometriumnya sudah berubah ke fase luteal juga. Jadi dia lebih hiperecho, lebih mengalami refraktor yang seharusnya menebal jadi agak menipis juga dan lebih warnanya putih. Folikel diameternya tadi ukurannya berkurang atau bahkan hilang. Itu. Nah, ini semua konfirmasi ovulasi. Maka kalau kita deteksi ini, kita sudah tahu pasti bahwa sperma sebenarnya siap untuk masuk. Ini bahan-bahannya, peralatan yang perlu disiapkan, spekulum, kemudian ini adalah tenakulum, ini tenakulum, ini korentang biasa. Tenakulum ini digunakan kadang untuk menjepit serviks ketika nanti kateternya nggak bisa masuk dengan mudah, karena ada kasus-kasus khusus yang namanya stenosis cervix, yang kalau kita INSEM berarti angka keberhasilannya tinggi kan, tapi kita perlu bisa masukkan betul-betul. Tidak jarang loh kasus seperti ini, maksudnya ya bukan sering, tapi kalau memang kasus ini dan kita bisa memasukkan dengan baik, maka keberhasilannya tinggi. Dan ini sonde, tapi kalau sonde ini sebaiknya nggak dipakai karena begitu disonde, maka fungsi reservoir dari serviksnya itu akan hilang dan angka keberhasilan IUI-nya turun banget. Kemudian kasa steril, duct, terus dalam sini ya kateter dan sebagainya. Water steril, NaCl,
untuk pencucian. Jadi yang dilakukan prosedurnya adalah bersihkan dulu permukaannya dengan water steril, swab dengan nenes, masukkan spekulumnya, expose cervixnya, kemudian cervixnya juga di swab, terutama kalau banyak banyak keputihannya atau banyak kotorannya. Kemudian bersihkan mukus dari cervixnya, dari OUE-nya. Kalau perlu kadang pakai spad, jadi disedot begitu. Kadang cervixnya menghalangi, tapi jangan terlalu banyak, karena juga nanti ada perlukaan atau iritasi di sini. Dan kadang cervix yang terlalu tebal ini juga menghalangi kalau alami dia berhasil, sehingga ini bisa menjadi diagnosa juga. Kemudian yang terakhir adalah basahi cervixnya dengan sisa dari sperm washing-nya. Jadi pakai spad tadi untuk mengambil mukusnya, kemudian buang, pasang jarumnya, sedot cairan sisa sperm washing terakhir itu karena kan relatif bersih ya. Kemudian kita pasang jarum, kita semprot. Jadi semprot itu tekanannya tinggi akan mampu bisa membersihkan semuanya ini secara lebih optimal. Jadi kayak di high pressure begitu, mulai dari OUE-nya sampai sekitarnya. Jadi kita manfaatkan semua bahan yang ada. Nah, loading kateter juga perlu diperhatikan tujuannya. Volume dari preparasi kita kan nggak banyak, 0,3 sampai 0,5. Kita harus tahu persis bagaimana supaya cairan 0,3 sampai 0,5 itu masuk ke dalam uterus, tidak tersisa sedikit pun. Nah, yang banyak terjadi, kadang mereka tidak tahu cara mengambilnya, tidak tahu cara loading, sehingga kateter ini terisi oleh sisa-sisa sperma banyak. Jadi misalnya contoh seperti ini, dia tidak memperkirakan volume dari kateternya, sehingga ketika sudah ditekan pun, itu nanti kateternya yang di sini masih terisi sperma. Nah, kita harus pastikan betul-betul bahwa ketika yang hitam ini karetnya di sini, karena tidak bisa maju lagi ya, cairan sperma sudah keluar semua dari ujung kateter yang paling satunya. Otomatis teman-teman harus betul-betul mengukur volume dari spad ini berapa. Volume dari kateter itu berapa. Nah, cara mengukurnya gimana? Itu sesimpel bahwa pasang kateternya, tarik media apapun, kalian bisa lihat batas dari karet ke udara itu berapa mili. Nah, itu adalah batas dari volume kateternya. Misal, volumenya adalah 0,4 mili. Ya, kalian ketika mengambil langsung dengan spad, sebelum sperma, yang kalian lakukan adalah kalian ambil udara dulu 0,4 mili, kemudian baru ambil spermanya 0,3 atau 0,5 itu. Jadi totalnya 0,7 atau sampai bahkan 1. Kemudian pasang kateternya, kemudian dorong dulu cairannya itu dari posisi berdiri gini ya, sampai mendekati ujung. Sehingga nanti waktu dimasukkan, udara yang masuk juga nggak terlalu banyak. Atau cara kedua yang lebih mudah, pasang kateternya saja langsung, kemudian sedot. Nah, otomatis udara akan terbentuk, batas karet ke udaranya akan terbentuk sesuai dengan volume dari kateter. Jadi hal yang kecil gini aja banyak yang salah. Nah, kalian kalau bingung nanti tanyakan lagi waktu praktek pas lihat gitu ya. Kemudian adjust panjang dari kateternya, markernya ini, karena kita mau masukkannya persis di mid follicular, mid cavity. Jadi perlu diketahui bahwa jarak dari cervix ke OUI itu adalah 2 cm. Dari OUI ke fundus itu sekitar 7 sampai 9 cm maksimal. Jadi 2 tambah 7 itu 9. 9 dibagi 2, 4,5. Jadi 4,5 dari OUE. OUE itu bagian luar sini. Jadi kalau bayi tabung, kita pengen dia 1 cm dari fundus. Jadi kalau 1 cm dari fundus, itu artinya kita masukkan sekitar 7 sampai 8 cm. Tapi kalau insem, kita maunya adalah di tengah-tengah uterus, which is 4,5 sampai 5 cm. Dari cervix, ya kita atur di sininya 5 cm. Kita masukkan perlahan, kita adjust untuk bisa dia melewati OUI-nya dengan baik. Jadi patokannya adalah kalau dia terhenti di 2 cm berarti masih berhenti di OUI dan jangan dimasukkan
Ada beberapa yang saya tahu karena nggak bisa masuk ya udah dimasukkan begitu aja. Ya jelas jadi bukan inseminasi intrauterin, jadinya adalah inseminasi intraserviks, nggak ada beda, mirip nggak ada bedanya sama hubungan alami biasa. Nah, dimasukkan sampai mid uterus, kemudian ini inseminasinya juga harus kontrol. Ini penting teman-teman. Jadi memasukkannya itu bertahap, perlahan-lahan, bukan serut gitu enggak. Jadi kalau saya misalnya udara plus medianya itu jatuhnya adalah sekitar 0,7, ya saya akan hitung sekitar 10 detik untuk masuk sekitar 0,1. Masuk 0,1 hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, masuk lagi dikit lagi. Dan seterusnya sampai habis. Kemudian setelah selesai kita juga pertahankan dulu supaya tidak ada refleks keluar sekitar 10 detik, kemudian kita tarik perlahan. Kita amati ada yang refleks atau enggak. Harapannya tidak ada. Kenapa demikian? Karena uterus itu sebetulnya rongga, tapi dia antara dinding itu melekat. Sehingga volumenya dia itu kecil. Dan kita butuh waktu untuk dia mengalami ekspansi volume. Karena kalau di bayi tabung, itu kan volumenya sedikit banget. Tapi kalau di insem, volumenya itu cukup besar, walaupun 0,3 itu. Perbandingannya kalau bayi tabung hanya 20 mikron, sedangkan kalau di insem ini 300 mikron minimal, sampai 500 mikron. Jadi 10 kali lebih. Kita butuh waktu dia untuk expand. Apa yang terjadi kalau tidak expand? Ya, satu reflux yang mencari rongga-rongga. Tuba salah satunya. Sehingga kalau tekanannya terlalu tinggi, dia akan masuk ke tuba. Yang terjadi adalah silia dari tubanya itu akan disfungsi. Ketika silia dari tubanya disfungsi, maka akan terjadi KET kemungkinan. Nah, hati-hati dengan itu. Karena kalau insem, KET, ya siapa tahu penyebabnya adalah karena insemnya kita. Karena kenyataannya dia waktu alami nggak KET kok, gitu. Kok insem KET, gitu ya. Eh, Terus setelah prosedur, maka yang dilakukan adalah bed rest ini tidak ada evidence base-nya, jadi silakan mau dipakai apa enggak. Luteal phase support perlu apa enggak, kalian harus tahu kapan perlu, kapan tidak. Pertanyakan kalau tidak mengerti. Kemudian supporting medication yang lain seperti aspirin, atau apa namanya asam folat, atau progesteron-progesteron yang lain. Jadi progesteron macam-macam, tolong tanyakan. Kemudian apakah boleh aktivitas atau tidak itu sering ditanyakan oleh pasien. Harapan saya sekalian cari tahu sendiri, tapi jangan lupa untuk lakukan pemeriksaan beta HCG 2 minggu setelahnya. Kenapa dilakukan beta HCG? Satu, memang untuk melihat penanaman. Tapi yang kedua, kalau kita pakai progesteron, kita harus tahu kapan stop. Karena kalau pakai progesteron terus, belum tentu dia mens, sehingga kita nggak tahu dia hamil atau enggak. Ya. Faktor resikonya ini semua, dan ini harus kalau bisa dihindari, sebisa mungkin multiple pregnancy. Kalau kateter dimasukkan, sesar, sulit, kalian mungkin akan melakukan manuver-manuver dengan tenagulum, maka akan terjadi cervical atau uterine bleeding. Ini juga kadang bahaya. Infeksi juga bisa terjadi kalau sterilnya tidak baik. Kemudian bisa terjadi kram dan nyeri juga kalau misalnya ada dada uterus yang berlebihan, hiperstimulasi OHSS. Kemudian ini juga kalian harus bertimbang untuk kepentingan pasien. Kadang inseminasi itu membuang waktu. Pasien yang indikasinya sudah IVF, gara-gara insem jadi lebih lambat. Maka itu akan membuat pasien tersebut angka berhasilan untuk kehamilannya berkurang karena waktu yang lebih lambat. Kemudian teknik yang salah itu juga bisa bermasalah, artinya angka berhasilannya gagal. Juga diagnosa yang tidak tepat. Terkadang kita melakukan insem, tapi ternyata setelah kita ketahui tubanya buntu, maka insem menjadi percuma. Jadi syarat insem HSG harus tidak buntu ya. Kemudian resiko multiple pregnancy ini akan tergantung dari usia dan juga jenis cycle-nya kita. Jadi prinsipnya adalah kalau misalnya dia sudah gagal IVF atau usianya sudah tua, tapi maksudnya tua itu tidak terlalu mendekati batas-batas IVF 35 makanya misalnya, maka kita boleh bermain resiko folikelnya dibanyakkan dan sebagainya. Jadi ada aturan-aturan yang kita bisa ban atau modifikasi sedikit untuk angka keberhasilan.
Yang pasti semakin muda, multiple pregnancy-nya semakin tinggi. Jadi hati-hati dengan banyaknya atau jumlah folikel. Tapi kalau semakin usia lanjut, seharusnya multiple pregnancy-nya semakin rendah sih. Ini clinical privilege-nya kita, jadi nanti kalian kalau lulus ada surat ini, ada tertulis seperti ini. Jadi ada satu ini yang buat saya menarik sejak awal saya baca, bukan saya yang buat ini ya. Jadi ada tertulis di sana itu ART IUI. Jadi setelah saya cari tahu, ternyata senior-senior kita itu ada yang melakukan IUI sendiri. Nah, kalian mau melakukan IUI atau enggak ya urusannya kalian, karena di clinical privilege-nya ada. Tapi sebetulnya yang penting itu adalah lebih bagaimana kalian mengerti secara holistik, kemudian bisa berdiskusi dengan tim. Supaya apa? Supaya kepentingannya untuk pasien. Nah, jadi lab andrologi, preparasi sperma, persiapan sperma itu sebetulnya haknya kalian. Yang sampai sekarang itu sebenarnya banyak diambil oleh tempat lain. Jadi bukan andrologi, tapi di luar andrologi. Nah, sayang kalau kalian tidak kawal. Jadi gunakan karena dengan preparasi dan insem aja, itu sebetulnya sangat bermanfaat untuk pasien. Juga kalian bisa dalam tanda kutip hidup dengan itu. Oleh karena itu saya akhiri dulu, silakan kalau ada pertanyaan sekitar 10-15 menit, kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih. Silakan. Jadi yang pertama kalau misalnya natural cycle, itu kunci untuk kapan di-trigger atau tidak di-triggernya adalah pokoknya ovulasi. Jadi kalau misalnya kita bisa deteksi dia ovulasi secara mandiri, secara manual, eh, dengan LH strip itu aja, maka kalau dia sudah positif 2, maka kan 24 jam setelahnya dia akan ovulasi. Itu satu patokan. Yang kedua, kalau bisa ada data USG, kita bisa deteksi yang tadi, mulai dari double contour, kemudian ada cairan bebas, itu sudah deteksi ovulasi. Nah, tapi kalau misalnya yang modified, itu kita tetap trigger. Jadi ketika ukurannya sudah di atas 17, itu kita trigger, kita pecah telur. Maka natural tanpa obat, tapi kalau kita trigger, itu disebut sebagai modified natural. Nah, pertanyaan yang tentang PSV, kalau PSV-nya nggak cukup, PSV itu adalah salah satu dari eh, apa namanya indikator, tapi bukan indikator utama. Jadi misalnya PSV-nya kurang baik, apakah berarti tidak boleh kalau sudah triple line maupun ketebalannya cukup atau sonasinya baik, tetap boleh. Hanya saja berarti kita tahu ada syarat yang mungkin minor tapi tidak terpenuhi. Boleh kita modifikasi dengan kita tunggu sampai lebih mendekati kematangan. Nah, kematangan ini parameternya itu sebenarnya macam-macam. Bukan cuma yang tadi saya sebut, termasuk PSV, tapi juga progesteron. Nah, progesteron itu kita perlu tahu batas maksimumnya sebelum dia berpindah ke fase luteal. Nah, angkanya itu begini. Kalau misalnya dia sudah akan berpindah, angkanya itu sudah di atas 1,5. Jadi yang kita sebut sebagai konfirmasi ovulasi itu kalau progesteron angkanya itu 3. Nah, jadi antara 1,5 sampai 3 itu adalah batas di mana dia berpindah dari fase folikular ke luteal. Jadi prinsipnya kalau sudah 1,5 itu sudah terlalu matang. Jadi kalau nanti misal PSV-nya kita ragu, kita pengen benar-benar akurat, contoh gitu ya, siapa tahu pasiennya juga mintanya sangat akurat, ya kita cekkan aja progesteron. Kalau angka progesteronnya masih 0,2, 3, 0,3, itu masih bisa ditunggu PSV-nya. Tapi kalau progesteronnya udah di atas 1, Anda sudah mulai hati-hati. Di atas 1,5 sudah terlambat. Itu sudah berpindah fasenya. Nah, jadi prinsipnya semakin kalian apa ya tajam dalam untuk mengetahui semua parameternya, maka diagnosa dan monitoring kalian semakin tajam. Silakan kalau ada yang mau diskusi atau tanya lagi. Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri. Ya.
Silakan. Hmm, Kalau mau ovulasi endumnya nggak siap, ya berarti kan nggak sinkron. Karena memang ada kasus-kasus seperti itu. Nah, sebetulnya ada beberapa cara. Yang pertama ya cancel dulu insemnya, kita tata endometriumnya. Jadi cara yang kedua adalah penggunaan obat-obatan. Jadi ada beberapa jurnal yang mengkombinasi dengan Progynova. Jadi setelah dirangsang telurnya, maka kalau nggak cukup tebal, eh, stimulasinya entah dihentikan atau dilanjutkan, tapi dikombinasi dengan Progynova atau etinil estradiol ya isinya. Tapi kalau diberi estradiol, itu perkembangan telurnya akan mulai terhambat, karena estradiol itu memberikan hambatan balik dari FSH-LH-nya. Nah, tapi secara prinsip, kalau estradiolnya diberikan, tapi FSH-LH-nya tetap disuplementasi, maka sebetulnya akan tetap ada peningkatan dari ukurannya. Nah, tapi yang perlu diketahui juga bahwa jenis obat mempengaruhi. Jadi kan bedanya obat oral sama yang suntikan. Kalau yang oral itu kan dia indirect, dia merangsang menggunakan hambatan balik estradiol itu kan. Tapi kalau yang suntikan itu kan kayak FSH-LH langsung dari luar. Nah, yang terjadi adalah kalau kita pakai estradiol dan kita menggunakan oral, itu telurnya akan benar-benar terhambat. Tapi kalau kita menggunakan estradiol dari luar dan FSH, biasanya tidak terpengaruh. Nah, jadi tergantung nih kondisinya. Dari dua parameter ini, dua kondisi ini, suntikan sama oral, kita sudah bisa permainkan. Kalau misalnya telurnya dia tidak cukup, RAM-nya tidak cukup, kita bisa tunggu begitu aja tanpa obatan lebih lanjut. Atau obatannya dilanjutkan. Tapi kalau misalnya telurnya sudah membesar, tapi rahimnya nggak membesar dan kita mau rem telurnya, ya kita hentikan pengobatan, kita nggak berikan obat suntik, walaupun sebelumnya diberikan suntik, kita kasih Progynova sampai tebal, gitu. Nah, itu bisa. Atau yang berikutnya lagi, kita gunakan terapi-terapi empirik tambahan. PRP endometrium itu terbukti bisa menebalkan eh, rahimnya. Bisa sampai 2 kali bahkan sebelum insem. Atau penggunaan sildenafil, PDE5 inhibitor, meningkatkan juga. Dan tidak harus dilakukan di siklus itu ya. Misalnya kita sudah tahu punya data bahwa dengan terapi demikian tidak baik, tidak sinkron, bulan depannya just. Maka keberhasilannya akan naik. Thank you. Silakan ada yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi.